Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novi dari kelas A2 Psikologi dengan 3 digit NIM terakhir 016. Di sini saya akan memaparkan mengenai makna hidup pada dewasa awal. Masa dewasa awal adalah fase di mana seseorang mulai mencari arah hidup dan tujuan masa depan. Masa dewasa awal menurut Erik Erikson berkisar antara 20-30 tahun. Di tahap ini, makna hidup menjadi penting karena membantu kita memahami untuk apa kita menjalani hidup. Orang yang memiliki makna hidup biasanya akan lebih bersemangat, kuat menghadapi masalah, dan merasa hidupnya berarti. Sebaliknya, tanpa makna hidup, seseorang bisa merasa bingung, kosong, dan kehilangan arah. Ada quarter life crisis, yaitu fase di mana seseorang akan mengalami kecemasan, ketidakpastian, dan kekacauan batin yang sering dialami pada individu pada usia pertengahan 20 hingga 30 tahun. Seseorang akan merasa, siapa saya sebenarnya, kemana arah hidup saya. Biasanya muncul saat terjadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang diinginkan. Quarter life crisis dan makna hidup. Yang pertama ada existential vacuum, yaitu HCL yang sering muncul sebagai rasa hampa karena seseorang merasa kehilangan atau belum menemukan tujuan hidup yang jelas. Yang kedua ada katalis perubahan. Krisis ini akan menjadi alarm atau pemicu bagi individu untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai hidupnya dan mencari makna yang lebih mendalam. Yang ketiga ada solusi fundamental, yaitu menemukan why atau makna hidup adalah kunci untuk teguh dan stabil dalam menghadapi ketidakpastian di masa dewasa awal. Jadi, apa sih makna hidup yang sebenarnya? Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, bernilai, dan menjadi tujuan utama dalam kehidupan seseorang. Menurut Viktor Frankl, seorang tokoh logoterapi, manusia memiliki dorongan utama yaitu keinginan untuk menemukan makna hidup atau bisa disebut dengan will to meaning. Karena makna hidup tidak diberikan orang lain, melainkan harus ditemukan sendiri oleh individu tersebut. Makna hidup bisa ditemukan dalam kondisi menyenangkan maupun penderitaan sekalipun. Menurut data analisis BPS 2017, makna hidup menjadi salah satu bagian dari indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia dan menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi makna hidup, maka akan semakin tinggi pula kebahagiaan seseorang. Banyak orang Indonesia memiliki tujuan hidup, tetapi masih kurang dalam pengembangan dirinya. Setelah itu ada ciri-ciri orang yang memiliki makna hidup. Adapun orang yang memiliki makna hidup biasanya akan memiliki tujuan yang jelas, optimis terhadap masa depan, merasa hidupnya berguna, mampu menghadapi masalah dengan baik, serta memiliki harapan dan semangat hidup. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki makna hidup biasanya akan merasa hampa, kehilangan arah hidup, kurang motivasi, serta rentan dalam mengalami stres bahkan depresi. Setelah itu, adapun proses menemukan makna hidup. Makna hidup adalah suatu perjalanan yang panjang dan memerlukan effort untuk mencapainya. Makna hidup tidak didapatkan begitu saja, namun juga harus melalui proses dan tahapan-tahapan yang panjang. Yang pertama, seseorang akan mengalami tahap derita, di mana individu akan mengalami masalah atau penderitaan. Pada tahap ini, hidup menjadi hampa dan juga tidak bermakna. Yang kedua ada tahap penerimaan diri. Individu akan memulai menerima kondisi hidup dan menyadari keadaan dirinya. Serta dengan adanya tahap penerimaan ini akan memunculkan sikap yang sabar, ikhlas, dan juga pasrah. Yang ketiga ada tahap penemuan makna. Individu akan mulai menemukan hal yang berharga serta tujuan hidup. Yang keempat ada realisasi makna. Individu mulai melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan perubahan hidup. Yang kelima ada tahap kehidupan bermakna. Individu akan mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan hidup yang terasa berarti setelah melewati proses dan juga langkah-langkah yang panjang tersebut. Setelah itu, apa sih faktor yang akan mempengaruhi makna hidup seseorang pada masa dewasa awal? Adapun faktor-faktornya ada 7. Yang pertama ada dukungan sosial, yang kedua ada ibadah atau spiritualitas, yang ketiga ada hubungan sosial, yang keempat ada sikap positif, yang kelima ada pengalaman hidup, yang keenam pekerjaan, yang ketujuh motivasi. Hubungan makna hidup dengan kebahagiaan dan kesehatan mental. Jika makna hidup tinggi, maka hidup akan terasa bahagia, lebih tenang, memiliki tujuan yang jelas, dan lebih kuat dalam menghadapi masalah. Sebaliknya, jika makna hidup rendah, maka akan muncul kecemasan, stres, depresi, dan kehilangan arah hidup.
Kaitan makna hidup dengan masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, individu akan mencari jati diri, menentukan tujuan dan membangun karir serta hubungan. Makna hidup menjadi penting karena pada masa dewasa awal akan membantu menentukan arah hidup, memberi motivasi dalam bekerja, serta membantu menghadapi tekanan hidup. Namun, jika gagal makna hidup pada dewasa awal, maka akan muncul kebingungan, krisis identitas, dan juga stres. Kesimpulannya, makna hidup adalah tujuan dan nilai yang membuat kehidupan seseorang terasa berarti dan bahagia. Makna hidup tidak bersifat sama bagi setiap individu, karena dipengaruhi oleh pengalaman, kondisi hidup, dan juga lingkungan yang berbeda. Proses menemukan makna hidup melalui beberapa tahap, mulai dari penderitaan, penerimaan masa diri, hingga mencapai kehidupan yang bermakna. Faktor utama yang mempengaruhi makna hidup adalah dukungan sosial, spiritualitas, hubungan sosial, pengalaman, pekerjaan, dan motivasi. Makna hidup memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan sangat berpengaruh pada masa dewasa awal, karena pada fase ini sedang mencari arah dan juga tujuan hidupnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.